keterangan ahli, itu yang tidak ada persoalan. Sidang ini terbuka untuk umum, tapi terakhir sekali lagi jangan disalahgunakan. Ya. Silakan ahlinya. Kami periksa identitasnya dulu. Niko dua. Ini bang di bawah aja bang supaya bisa. Silakan dulu Pak. Pak membawa sesuatu identitas dan kami bisa catat. Boleh kami minta fotokopi KTP-nya kalau identitasnya ada di sini ya? Kalau sudah ada di sini. Ada dulu. Pertama, saudara Profesor Dr. Henry Subianto, SHMSI, lahir di Yogyakarta 29 Maret 1962, agama Islam, tinggal di Semulwaru Elok Blok E20, RT 5 Kelurahan Semulwaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Saudara kenal dengan pemohon ini kami lewat media saja, dari rumah keluarga ya. Pak ya. Kemudian saudara Profesor Dr. Kartus Surono, lahir di Kendal 30 Agustus 1970, tinggal di Sukutan Baru Townhouse Blok C1 nomor 5 Jalan Curug Kakung nomor 27 Tanah Baru Depok. Saudara kenal dengan pemohon? Tahu dia tapi kenal. Ada rumah keluarga tentunya ya. Tidak ya. Baik, sebelum memberikan keterangan disumpah dulu ya, silakan. Agama kalau Pak demi Allah saya bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan kepada saya menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebenarnya dan sejujurnya Untuk memudahkan pencatatan dan transkripsi, kita akan periksa satu-satu ya. Siapa dulu yang ingin didengar keterangannya? Pak Andri, Pak. Ya. Pak Andri dua. Nah, Bapak dulu. Bapak dulu di luar sebenarnya. Begini ya. Sekali lagi saya mohon pemaklumannya kepada saudara-saudara. Masih banyak yang mengantri sidang. Maaf saya akan batasi waktunya, tapi waktu yang saya berikan saya pikir cukup untuk mengajukan pertanyaan tentang beberapa hal yang ditanyakan. Ya, 30 menit bagi saudara. Mulai sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami menjadi saksi kami ya. Ada beberapa catatan kami yang kami anggap bahwa ada kehinggapan ya menjadi saksi dalam memutus perkara pemohon yaitu Nikita Bersani, baik di tingkat pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung Kasasi. Di antaranya adalah terkait dengan
tata cara perolehan suatu alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik. Kedua, terkait dengan penerapan pasal. Ketiga, terkait dengan penafsiran unsur pasal. Baik, saya mulai kepada saudara ahli. Ya. Mohon saudara ahli jelaskan terkait tata cara perolehan alat bukti ya, berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Bukan tata cara perolehan itu, saudara. Terima kasih, penasihat hukum. Dalam pidana saya bahwa sebenarnya tata caranya itu hampir sama dengan dalam pidana umum. Bahwa kalau ada suatu peristiwa pidana di dalam umum kan gitu kan, maka alat bukti itu berasal dicari dari TKP tempat kejadian perkara atau lokus delikti. Maka di dalam undang-undang ITE dan sampai turunannya dan juga prosedur-prosedur yang ada di situ juga sebenarnya adalah bahwa mencari alat bukti pidana elektronik itu juga ada di TKP. Nah, TKP itu adalah komputer yang dipakai oleh para pelaku. Karena undang-undang ITE ini di pasal 1 ayat 2 pengertian transaksi elektronik dalam pengertian undang-undang itu kan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Transaksi elektronik itu adalah perbuatan hukum baru. Dulunya tidak ada sebelum ada perkembangan teknologi, maka ada perkembangan hukum baru menggunakan komputer dan jaringan komputer. Nah, penggunaan komputer dan jaringan komputer itu di dunia baru yang era perkembangan teknologi itu semuanya itu ada jejak digitalnya, ada jejak metadatanya, ada jejak chain of custody. Disitulah maka yang namanya alat bukti itu juga berasal dari TKP, itu lokusnya itu adalah komputer yang dipakai. Makanya harus misalnya kalau ada perbuatan pidana, apakah itu pencemaran nama baik, apakah itu namanya pemerasan, maka harus dari pelakunya itu komputer pelaku dan komputer korban. Di situ yang dicari. Dan informasi elektronik ini dia harus bisa ditampilkan kembali, gitu ya, tampilkan kembali dan kemudian terjaga keasliannya, bisa dipertanggungjawabkan dan dia menggambarkan kejadian atau peristiwa yang dicari atau realitas yang memang sedang kita cari, seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan ngambil informasi elektronik yang sudah lalu lalang di media massa atau di media sosial, karena informasi elektronik yang ada lalu lalang itu sangat, sekarang di era digital ini sangat mudah untuk diduplikasi, sangat mudah untuk dimodifikasi, sangat mudah untuk dimanipulasi, apalagi ada AI. Maka di dalam konteks hukum, karena ini menyangkut tentang persoalan pidana, menyangkut hak asasi manusia, menyangkut tentang kehidupan orang, harus ada kehati-hatian. Dan itulah makanya harus mengambil informasi elektronik yang original, yang masih terintegrasi dengan aslinya, dan dia ada secara availabilitasnya itu ada di tempatnya. Cara mengambilnya pun harus ada ahli digital forensik yang disitulah dia ada catatan-catatan chain of custody, catatan-catatan chain of custody. Jadi siapa yang tanggung jawab ketika ada perubahan, ada oleh forensik digital. Apakah ada kewajiban seperti itu, Mas Leo? Kalau regulasinya itu hanya mengatakan bahwa di pasal 6 Undang-Undang ITE itu bahwa informasi elektronik itu bisa ditampilkan kembali, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa
menggambarkan aslinya ya, istilah aslinya. Itu ya seperti itu. Jadi dan itu berarti apa? Itu ada syarat materialnya. Tapi syarat formilnya memang ada di pasal 5 bahwa informasi elektronik itu adalah alat bukti elektronik yang dia bisa dilihat dari hanya ketika dicetakannya juga bisa. Tapi sekali lagi cetakan itu hanya itu bisa dipakai kalau memang alat bukti informasi elektroniknya itu berbentuk tulisan teks, maka cetakannya bisa. Misalnya orang chatting pakai WA, cetakannya sama. Tapi kalau informasi elektronik yang menjadi objek itu adalah video, misalnya di Facebook, di Instagram, di TikTok, tidak bisa hanya screenshot atau gambar hanya cetakannya, karena video itu ada suara, ada intonasi, ada durasi, ada kata-kata yang mungkin kita bisa punya makna macam-macam. Nah itu harus utuh di dalam alat bukti itu yang disampaikan dalam persidangan itu harus utuh dan supaya integritasnya jelas, karena makna itu tidak bisa dipotong-potong ketika dia dalam bentuk audio atau dalam bentuk visual, apalagi audio visual, apalagi cuma di screenshot itu tidak bisa, karena itu merupakan kalau screenshot itu hanya sekedar satu ambilan gambar yang dalam sekilas, tapi konteksnya hilang, dan itu bisa dan sangat mudah untuk diubah, dimanipulasi, diberi makna yang berbeda-beda, lain dengan kalau memang aslinya. Makanya informasi elektronik itu secara kalau kita mengikuti pasal 6 Undang-Undang ITE, maka dia harus betul-betul original atau katakanlah aslinya, ada integritasnya, utuh, dan availabilitasnya, keberadaannya itu berada di TKP-nya, di komputer yang asalnya. Ini bukan asal ambil hanya untuk memudahkan, itu hanya syarat formalnya, tapi syarat materialnya menjadi lemah, validitasnya jadi lemah. Urusan mengenai, kalau pidana kan urusan mengenai nasib orang, maka harus firm dan harus valid. Baik, lanjut ya. Jadi bahwa terkait ini pemeriksaan di persidangan. Tadi saya lihat ada permintaan, tadi saya dengar ya dari staff ada permintaan saudara menampilkan selain dokumen tertentu, iya, selain dokumen yang resmi yang saudara serahkan, jangan ya, iya, kami kan tidak tahu apakah yang saudara tampilkan di dalam presentasi itu sama sistem dan Nanti akan kami sampaikan kami akan berikan majelis. iya, tapi jangan ditampilkan ya, jangan ditampilkan karena kami akan membaca dari dokumen. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan pemeriksaan alat bukti, terkait alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik. Kalau dalam pemeriksaan di pengadilan ini, apakah informasi alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik ini harus dijelaskan oleh ahli forensik? Iya, itu memang validitasnya atau katakanlah tuntutan untuk supaya baik dan itu objektif itu memang demikian. Nah, demikian karena memang dengan ahli digital forensik dia bisa mengungkapkan tentang metadata. Metadata itu data tentang data. Metadata itu setiap ada unggahan, orang mengunggah suatu informasi elektronik, apakah itu video atau foto atau teks, itu ada metadatanya, kapan mengunggahnya, di mana dia mengunggahnya, ya, siapa yang mengunggah itu, dari akun mana, itu ada metadata. Ketika dia berubah atau dikirim ke orang lain juga ada metadata. Metadata selalu memunculkan yang namanya history dari data-data, perubahan data, termasuk teksnya. Dari situ yang memiliki keahlian adalah seorang ahli digital forensik yang terverifikasi ya, dan itu sebenarnya adalah kalau serius
ingin mengungkap fakta dengan objektif ya menggunakan itu. Kalau tanpa itu sangat lemah. Karena kalau tadi sekali lagi saya katakan bahwa data digital itu sekarang di era sekarang ini tak tahu yang namanya hoax itu kan data digital Pak, yang diubah-ubah sama orang dan ada di mana-mana sekarang. Dan itu mudah sekali. Makanya kenapa pengadilan harus membedakan itu? Karena pengadilan adalah menyangkut tentang nasib manusia. Kalau tidak melakukan seperti itu berarti validitasnya atau keabsahannya itu tidak benar. Sangat. Baik. Mungkin saya ingin mempersingkat waktu ya, sebenarnya banyak hal yang kami tanyakan. Tidak apa-apa berbagi. Ya, nanti kami akan mempersingkat waktu sedikit. Mungkin kami masuk ke fakta ya. Fakta bahwa di mana pemohon PK ini kita bisa diputus ya, bersalah berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana alat buktinya adalah berupa live TikTok, di mana di dalam live-nya itu ada potongan video ya, ada narasi disampaikan bahwa himbauan kepada masyarakat itu tidak membeli skincare yang diduga bermasalah atau legal berdasarkan dengan dua alat bukti, yaitu adanya list dari BPOM bahwa skincare tersebut tidak terdaftar, dan kedua adanya uji lab mandiri yang menyatakan bahwa skincare tersebut adalah mengandung bahan berbahaya. Nah kemudian di sana ditambah narasi yang menyerang fisik, ya, yang menyerang fisik pemilik atau penjual daripada skincare yang dimaksud. Nah, adapun salah satu, ini kan banyak sekali narasinya ya, yang dianggap menyerang fisik. Salah satunya adalah dokter penipu, kulit abu-abu, muka dengkulan, kurus dan lain-lain. Namun di dalam live TikTok itu tidak ada narasi ancaman akan membuka, ya, akan membuka rahasia atau mencemarkan nama baik. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE? Mohon kiranya Alfi menjelaskan. Sebelum dijawab Pak, nanti tolong dibedakan ya, ahli itu tidak ditanyakan soal fakta sebetulnya ya. Ahli itu adalah memberikan pendapat tentang hal-hal yang sudah saudara abstraksi dari fakta-fakta yang ada dalam perkara, berbeda dengan saksi fakta. Baik, nanti pertanyaannya itu adalah abstraksi dulu, baru kemudian tanyakan suatu hal yang umum berdasarkan fakta. Itu begitu caranya ya, karena ini ahli. Jangan sampai nanti terjadi perdebatan soal-soal fakta hukum yang nanti bisa ditanggapi dan sebagainya. Itu kan sudah tidak dalam tata ini sebenarnya ya. Saya kira sudah dipahami soal itu, nanti abstraksikan dulu ya. Baik, terima kasih. Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini juga berasal dari pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kebetulan saya mantan staf ahli Menkominfo 15 tahun sejak 2007 sebelum Undang-Undang ini ada sampai tahun 2022 menjelang kita membuat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Dan saya staf terakhir 5 tahun jadi staf ahli Menteri Bidang Hukum. Jadi memang terkait dengan persoalan. Nah, pasal 27B itu adalah larangan pemerasan atau yang terkait dengan pemerasan menggunakan media elektronik atau katakanlah komputer atau internet. Di dalam pemerasan itu selalu ada unsur ancaman, dan yang kedua ada unsur pemaksaan. Maka harus ada alat bukti informasi elektronik. Kalau itu dikenakan pasal 27B, maka harus ada unsur yaitu ancaman.
Nah, yang dibacakan tadi tentang live TikTok tadi, apakah itu ada ancaman? Itu harus cari, ada ancamannya. Karena unsur ancaman itu adalah unsur utama dari pasal 27 ayat B. Tetapi tidak cukup hanya ancaman, karena kalau ancaman itu kan akan akan melakukan suatu tindakan di masa depan atau di depan, ya, akan belum dilakukan. Setelah ancaman, maka ada pemaksaan, yaitu apa? Memaksa untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks pasal 27B adalah supaya perbuatan itu menguntungkan, memberikan sesuatu barang sebagian atau seluruhnya, membebaskan piutang dan sebagainya itu terkait dengan sesuatu yang menguntungkan. Maka harus ada ancaman, harus ada pemaksaan unsur itu. Tinggal sekarang adalah apakah pasal maaf, konsentrasi saya Pak. Jadi yang berdiri di pintu kalau bisa masuk saja, kalau tidak bisa ya bagaimana lagi terpaksa di luar. Pintu mau ditutup Pak. Silakan masuk saja kalau memang masih ada. Mas kalau itu Mas. Ya, ada ancaman. Jadi ancaman itu ada pernyataan akan melakukan suatu perbuatan tertentu di masa depan, terutama perbuatan yang mengkhawatirkan atau perbuatan yang menakutkan. Kalau di pasal 27B ayat 1 kan perbuatan kekerasan. Kalau di 27B ayat 1, 27B ayat 2-nya akan membuka rahasia, atau yang satunya lagi adalah akan melakukan pencemaran nama baik. Nah, ini berarti apa? Perbuatannya yang akan dilakukan itu di depan, bukan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau ada sesuatu yang sudah terjadi, ya itu berarti bukan namanya ancaman. Karena kalau itu dianggap sebagai ancamannya itu sudah terjadi, ya. Tidak bisa, sesuatu yang sudah terjadi itu bukan ancaman. Ancaman itu adalah memberikan pernyataan akan perbuatan yang akan datang yang akan dilakukan. Itu adalah dalam konteks ini adalah mencemarkan nama baik, akan melakukan pencemaran nama baik. Yang kedua adalah akan membuka rahasia. Pencemaran nama baik itu objeknya adalah orang lain, kalau istilah di pasal 27A. Orang, seseorang. Kalau di pasal 310 dulu pencemaran nama baik namanya menyerang kehormatan seseorang kalau di KUHP lama, dengan menuduhkan suatu hal dari seseorang. Tapi kalau di pasal 27A Undang-Undang ITE Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu dari seseorang diubah menjadi orang lain, ya, orang lain. Tapi asumsinya sama, another person. Nah, begitu pula dalam pengancaman ini atau katakanlah dari membuka rahasia ini juga membuka rahasia seseorang atau orang lain tentang apa? Rahasia pribadinya. Data pribadinya itu yang akan dibuka. Rahasia pribadi yang sebenarnya itu adalah tidak boleh bisa dibuka pada orang lain, apalagi kalau cara memperolehnya juga secara ilegal data pribadi itu. Tapi itu data pribadi atau rahasia pribadi orang, bukan korporasi, bukan pemerintah, bukan juga produk yang dilindungi oleh Undang-Undang ITE ini, hak asasi manusia, orang. Terima kasih. Oke, baik. Satu lagi dari saya ya, saudara Ali. Jadi ketika ada seseorang menerima pesan dari aplikasi WhatsApp ya narasinya kira begini, bahwa ini baru salah satu, belum semuanya. Bisa hancur kredibilitasnya misalnya di hadapan pengendara, gue jamin. Pertanyaan saya, apakah narasi seperti ini adalah merupakan suatu bentuk ancaman atau ancaman untuk membuka rahasia? Satu, tadi saya katakan pasal 27B itu ada ancaman, ada pemaksaan. Kalau orang mengatakan ini baru satu, belum masih ada,
Ini baru satu, artinya masih banyak yang lain bisa hancur kredibilitasnya. Apakah itu ancaman? Ancaman berarti apa? Ada ancaman itu akan melakukan perbuatan, perbuatan di depan. Nah, yang diatur oleh Undang-Undang ITE pasal 27B itu perbuatan apa? Perbuatan mencemarkan nama baik. Dan yang satunya adalah membuka rahasia dari seseorang atau orang yang menjadi objek konten itu. Jadi kalau tidak ada dan kemudian dilanjutkan dengan pemaksaan, harus ada pemaksaan karena ini kan delik material di pasal 27B. Jadi ada ancaman, ada pemaksaan, bahkan kemudian ada perbuatan yang diancamkan itu dilakukan, itu baru masuk pasal 27B. Ancamannya apa, kemudian pemaksaannya itu harus, misalnya pemaksaannya misalnya kalau yang saya sering mengajar, karena saya juga mengajar sudah puluhan tahun di Universitas Airlangga. Kalau saya mengajar, saya katakan gini, contoh pasal 27B itu misalnya kirim uang ke saya 50 miliar, itu berarti adalah pemaksaan. Kalau tidak mengirim uang, nanti saya akan buka rahasiamu atau akan saya ungkap bagaimana dulu kamu pernah begini misalnya gitu. Jadi itu yang namanya mengancam akan membuka rahasia pribadi. Misalnya pelaku dengan orang yang diancam itu dulunya adalah pacar, lalu akan saya buka foto-foto kita dulu, video-video kita dulu. Nah itu adalah pengancaman. Lalu kemudian pemaksaan untuk kirim uang. Nah kemudian ada transfer, itu baru pasal 27B masuk. Makanya pasal 27B itu sanksi pidananya 6 tahun bisa ditahan. Sementara pasal 27A pencemaran nama baik itu sanksi pidananya dulu ketika tahun 2008 itu 6 tahun juga, tapi karena banyak dipakai secara keliru oleh penegak hukum untuk nahan Prita Mulyasari. Mungkin Bapak pernah dengar Prita Mulyasari itu 2008 dibuat Undang-Undang ITE, 2008 akhir 2009 Kejaksaan Tangerang nahan Prita Mulyasari, geger dengan koin Prita. Maka lalu pemerintah dan DPR sepakat diturunkan supaya tidak ditahan pencemaran nama baik, turun menjadi 4, itu tahun 2016. Kebetulan saya ketua panja revisi pertama Undang-Undang ITE atau perubahan Undang-Undang ITE tahun 2016 di DPR. DPR-nya adalah Pak TB Hasanuddin, Jenderal TB Hasanuddin, dari pemerintah saya. Jadi saya punya pengalaman untuk merubah Undang-Undang ITE pada tahun 2016 itu. Tahun 2024 yang awalnya itu sudah diturunkan 4 tahun, 2024 diturunkan lagi jadi 2 tahun pasal 27A. Kenapa? Karena begitu banyaknya penegak hukum itu sukanya nahan mereka-mereka yang dianggap kena tujuan dikenakan pencemaran nama baik, dan itu banyak. Nah, makanya ini kalau ada pencemaran nama baik itu ditahan, itu jelas dia mengabaikan kesepakatan DPR sama pemerintah di tahun 2016 di tahun 2024. Karena itu kesepakatan waktu itu. Karena melihat fenomena. Jadi Undang-Undang ITE itu dibuat, mohon maaf Pak Hakim, saya sebenarnya tidak mau membela siapapun, tapi saya ingin meluruskan saja norma yang ada di situ. Karena itu saya terlibat, maka saya punya penanggung jawab moral untuk meluruskan. Itu masih dapat silakan. Baik, majelis dilanjutkan oleh rekan saya. Yang mulia, saya pikir jangan dibatasi terlalu, mohon waktu karena kami akan, saya langsung ke minta tolong ditampilkan putusan ini. Jadi saudara ahli, saya melanjutkan tadi ya, saudara ahli katakan bahwa pasal 27B itu tujuannya kepada orang, bukan kepada produk, betul? Betul ya. Oke, saya minta tolong ditampilkan di putusan halaman ini, di putusan yang mulia. Saya mau meminta ahli ya menilai
putusan ini karena yang dipertimbangkan terkait dengan produk. Beliau tadi mengatakan ya bahwa yang boleh dinilai dalam pasal 27B itu adalah berkaitan dengan jiwa orang atau fisik orang, kehormatan, ya, ancaman akan melakukan pencemaran dan atau ancaman akan membuka rahasia, gitu ya. Nah, di putusan ya saya bacakan ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari teman juga yang soal glowing booster cell, bahwa pada pukul 13.58 terdakwa meneruskan satu gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell, gambar glowing booster cell dan nota pembelian glowing booster cell yang telah diburamkan tanggalnya dalam kurungnya kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan dengan kalimat ini baru satu, belum semuanya, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, ya. Ada dari situ, ya, diburamkan tanggalnya dan seterusnya, tadi bisa hancur. Nah, kepada saksi Reza dalam bentuk pesan sekali terbuka WhatsApp, yang juga saksi Ismail meneruskan pesan dari terdakwa kepada saksi Reza Gladys yang mengatakan bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. Oke. Di pertimbangan berikutnya halaman 218, menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdapat penyampaian terdakwa akan speak up terhadap saksi Reza Gladys serta ada kalimat ini baru satu, belum semuanya, Mail, bisa hancur kredibilitas Reza Bojamin. Menurut majelis, hal tersebut merupakan bentuk ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Pertanyaan saya, ini kan yang dinilai oleh majelis ini adalah produk glowing booster cell yang katanya menurut versi ahli tadi menjelaskan bahwa terhadap produk, terhadap profesi tidak boleh dikenakan pasal 27 ini. Nah, pertanyaan saya kepada ahli, dengan yang tadi saya bacakan itu, bagaimana menurut ahli? Apakah narasi yang tadi itu dapat dinilai dengan pasal 27B? Ya, pasal 27B ini kan berasal dari pasal 27 ayat 4 ya. Dan pasal 27B ini satu rangkaian yang sebenarnya agak dekat dengan pasal 27A yang awalnya dengan pasal 27 ayat 3. Dan itu sekali hal yang sama, bahwa yang dilindungi adalah orang. Cuma kalau orang dalam artian yang disebut orang itu kalau dia adalah yang tadi akan kenakan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu selalu orang, seseorang. Kemudian rahasia juga rahasia seorang, bukan rahasia produk. Tapi kalau pemerasan memang yang dilindungi adalah harta. Harta supaya tidak dikuasai orang dengan cara-cara melawan hukum di hartanya. Nah, dalam konteks seorang itu dokter ya. Ya. Dokter kecantikan. Sebenarnya saya kebetulan saya kan pengajar komunikasi. Saya ini guru besar, saya komunikasi tapi juga mengajar hukum karena saya alumni dari Fakultas Hukum dan juga Fakultas Komunikasi sama. Nah, itu yang namanya dokter itu secara etika dalam kode etik periklanan itu tidak boleh mengiklankan suatu produk yang terkait dengan dunia profesinya. Sama dengan hakim juga tidak boleh jadi semacam katakanlah mempromosikan pengacara atau seperti apa, tidak boleh. Itu profesi itu ada larangan-larangan gitu ya. Kode etik. Makanya kan dokter jarang yang namanya muncul mempromosikan obat, mempromosikan tentang kesehatan, bahkan walaupun dokter itu alumni Harvard sekalipun, itu yang namanya pelang dokter ya hanya boleh putih dan hitam, polisi gitu kan. Itu karena ada etikanya. Jadi masih menjadi aneh ketika dokter punya relasi dengan produk terkait dengan produk-produk yang apalagi dokternya dokter kecantikan dengan kecantikan gitu. Itu saya di luar ini ya, saya sebagai kebetulan sebagai guru besar komunikasi. Kemudian sekali lagi karena ini terkait dengan produk, sebenarnya produk itu tidak ada kaitannya dengan rahasia.
Ya, kaitannya dengan dari rahasia. Oke. Bahkan mungkin orang boleh saja menilai suatu produk dan tinggal kena pertanggungjawaban dari pembuat produk atau produsennya itu untuk menunjukkan ini loh ingredients-nya, ini loh udah diteliti, ini sudah secara legal dia aman, dari BPOM aman dan sebagainya. Itu udah selesai. Oke. Kalau ada pelaku yang katakanlah menyerang produknya, itu persoalan perdata. Dia bisa merugikan perusahaan itu, ini perdata gitu. Oke, terima kasih Ali. Kemudian saya perlihatkan lagi kepada saudara di putusan tingkat pertama. Ya, ini saya singkat, tapi Anda bisa sambil membaca nanti ya. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, saksi Reza Gladys pernah menerima video link TikTok berupa potongan live, dan video tersebut berisikan potongan video ya, berisikan potongan video live milik terdakwa dengan akun Erniki Huru-Hara yang narasinya intinya itu menjelek-jelekan saksi Reza Gladys. Menjelek-jelekan itu dalam konteks tadi mengatakan bahwa ini nih, biar yang jualan dokter sekalipun dan seterusnya, menjelek-jelekan juga mengata-ngatai si Reza Gladys ini sebagai dokter flexing gitu ya, kemudian dokter dempulan, dokter abu-abu dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di pertimbangan PT pengadilan tingkat tinggi ya di halaman 46 saya bacakan, setelah ada review dari dokter Samira, terdakwa melalui akun TikToknya ya memberikan opini atau pendapat dan menilai pribadi mengenai produk kecantikan saksi Reza Gladys ya dengan kata-kata sebagai berikut. Tapi gua tahu mereka itu jualan skincare, nggak ada fungsinya, over klaim, isinya nggak ada, cuman kiriman top. Terdakwa juga menilai tampilan fisik dari saksi Reza Gladys dalam akun TikTok tersebut ya, mukanya dempulan, tebal, dan kulit mukanya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Pertanyaan saya, dari kalimat atau penilaian yang tadi saya sampaikan kepada ahli, ini bukan fakta versi kami, tapi fakta versi pertimbangan hukum, versi putusan. Saya meminta kepada ahli, apakah narasi menjelek-jelekan ya di live akun TikTok ini yang dipertimbangkan di tanggal 14 Oktober, di tanggal 2 November, di tanggal 3 November, di tanggal 4 November, apakah narasi menjelek-jelekan itu adalah bagian mutlak dari unsur pasal 27B atau ada norma dari pasal undang-undang kita yang mesti dinilai dengan narasi menjelek-jelekan ini? Jangan begitu ya, bukan. Iya, hargai orang, saudara jaksa. Ya, saudara nggak usah ya. Saya sudah. Iya. Silakan, Pak. Menjelek-jelekan itu bukan pemerasan yang ada di pasal 27B, karena kalau ancaman pasal 27B itu ancaman mencemarkan nama baik dan ancaman membuka rahasia, dan ini kan bukan pesan itu. Tapi menjelek-jelekan ini bisa saja karena kalau dulu pakai pasal 315 KUHP, yaitu penghinaan ringan yang sanksinya maksimal 6 bulan, dan sekarang di KUHP yang baru juga penghinaan ringan, itu di 400 berapa gitu. Penghinaan ringan sebenarnya yang masuk. Jadi sebelum dilanjutkan, ini ya, saya akan perpanjang waktu saudara. Tapi begini, perhatikan ya, hari ini ada 31 sidang. Saya ingin memberikan waktu kepada saudara seluas-luasnya. Ya, saya katakan waktu sidang ya, 30 menit sampai 40 menit kalau saudara mengatur waktunya berbagi pertanyaan mana yang penting. Karena di depan terlalu banyak begini akhirnya. Ya, 15 menit terakhir. Setelah itu saya akan pindah. Oke, terima kasih yang mulia atas toleransinya. Nah, ini juga diperkuat nih di dalam putusan kasasi ya, bahwa saksi Reza Gladys ini akan berkaitan nanti dengan alat bukti yang tadi disampaikan oleh rekan kami.
menerima video TikTok, potongan video, ya, potongan video dari live TikTok milik terdakwa dengan akunnya @Niki Huruhara yang juga narasinya menjelek-jelekan fisik dari saksi Reza Gledis. Nah, pertanyaannya sama, apakah dengan narasi menjelek-jelekan fisik ini hingga PN mengatakan bahwa Nikita Mirzani menjelek-jelekan fisik dari saksi Reza Gledis, lalu kemudian dianggap sebagai sebuah ancaman akan melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Pertanyaan saya kepada Anda, apakah tepat dinilai sebuah narasi menjelek-jelekan fisik ini dengan pasal 27B? Itu sesuatu yang berbeda. Jelek-jelekan ya itu persoalan penghinaan ringan tadi. Oke. Atau kalau misalnya mau dikait-kaitkan ya itu pasal 27A. Tapi pasal 27A itu sekarang udah dikunci, yaitu menyerang kehormatan orang lain dengan menuduhkan suatu hal, menjelek-jelekan suatu hal, menjelek-jelekan itu bukan hanya masalah tadi menyatakan apa dengkul dan sebagainya, itu bukan menuduh, itu bisa saja penilaian, bisa saja itu adalah penghinaan ringan tadi. Kalau tadi kemudian ada, saya baca tadi ada dokter abal-abal, ya, dokter penipu, dokter abal-abal, dokter penipu itu dia sudah menuduh, gitu kan? Menuduh. Kalau menuduh maka pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik, bukan pasal 20, tapi bukan pasal 27B, karena pasal 27B itu jelas adalah merupakan pasal yang isinya adalah ancaman. Kemudian selain bukan hanya sekedar ancaman, kalau ancaman saja nanti pasal 27. Rangkaiannya seperti itu, tapi itu semua dalam konteks undang-undang ITE adalah harus berdasarkan pada alat bukti elektronik yang valid. Oke, kita ke alat bukti elektronik yang valid yang saudara ahli maksud. Jadi di sini tadi sudah saudara ahli lihat juga yang kami tampilkan di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi berkali-kali diulang bahwa ada potongan video live, oke? Potongan video live. Kami mengikuti persidangan ini dari awal. Ini tidak berbicara, saya tidak menyampaikan seperti yang mulia bilang tadi, tapi yang kami ketahui dalam proses persidangan, potongan video live itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Yang ada seperti ini, tolong ditampilkan itu. Yang ada adalah hasil screenshot. Ini berkas dari kejaksaan, ya. Inilah yang ditampilkan di persidangan, bukan potongan video live dari akun @Niki Huruhara, bukan. Pertanyaan saya kepada saudara ahli, apakah ya screenshot yang seperti ini bisa dikualifikasikan sebagai sebuah video yang kemudian itu ada nada bicaranya, ada suaranya, kepada siapa orang berbicara, apa isinya. Nah, itu yang terjadi di persidangan. Mohon kepada ahli menjelaskan terhadap alat bukti potongan video yang tidak dihadirkan di persidangan itu statusnya seperti apa dalam hukum ITE. Kalau pengadilan ingin mengungkap kebenaran secara objektif, maka video itu harus utuh. Oke, dilihat, karena dari video itulah para hakim bisa melihat secara jelas. Tapi ketika video digantikan dengan screenshot yang gambarannya seperti ini, itu kan hanya potongan dari yang sudah tidak lagi utuh. Maknanya sudah hilang, tidak ada suara, tidak ada durasi, tidak ada intonasi. Intonasinya ini sebenarnya intonasi mencari perhatian penonton atau intonasi apa, kan misalnya dengan video itu punya makna ribuan makna gitu kan. Makanya memang di dalam konteks dan alat bukti informasi elektronik itu memang alat bukti utamanya itu adalah informasi elektronik tadi ketika kita bicara mengenai cybercrime. Nah, informasi elektronik yang valid adalah informasi elektronik yang asli, original, kemudian dia, tadi saya sudah katakan ada integritasnya, utuh, dan kemudian dia berasal dari
availabilitasnya atau keberadaannya berasal dari komputer yang digunakan. Jadi misalnya ini digunakan ini gambar ini kita ya. Ya ini Dari komputer ini katanya ini lagi live. Ini yang diasumsikan sebagai potongan video live di akun etnik. Sekali lagi yang namanya alat bukti itu harus dari aslinya. Oke. Diambil dari asli, sama dengan kalau ada kejahatan di ini mana nih dari Pasar Minggu atau Ragunan, maka juga TKP-nya Ragunan. Oke. Maka kalau kejahatan yang menggunakan komputernya ini siapa Nikita Mirzani, maka harus diambil informasi elektroniknya dari Nikita Mirzani. Jangan TKP-nya Ragunan mengambilnya di Bogor. Gitu. Oke. Apakah kalau begitu dalam kasus ITE ini kan berkaitan dengan yang berkali-kali dibilang akun etnik huru hara, TikTok segala macam. Apakah wajib hukumnya bahwa itu akun TikTok itu harus disita untuk dijadikan alat bukti? Ya kalau memang ini adalah ingin kebenaran ya memang harus sumber aslinya itu. Kalau nggak disita, dan itu kemudian akan kelihatan itu apakah kapan dia diupload, apakah itu sebelum katakanlah kapan diupload oleh siapa, korbannya apa, utuhnya seperti apa, itu semuanya ada yang namanya metadata. Oke. Dan justru metadata itu sangat penting di dalam menunjukkan menggambarkan peristiwa digital yang benar-benar terjadi. Tanpa itu semua sebenarnya bisa direkayasa. Bisa direkayasa. Saya kalau misalnya ingin merekayasa video ini, saya suruh anak saya, cucu saya bisa ini. Dan itu akan saya tunjukkan rekayasanya, izin majelis. Jadi sama, ya. Coba. Maka pengadilan harusnya menutup kemungkinan munculnya rekayasa. Oke. Ini saudara ahli lihat ya. Tadi tolong tampilkan gambar itu. Nah, kemudian gambar yang satunya lagi. Nah, itu. Ini kan ada tulisan di sini, join my team. Yang tadi ya, yang satu yang pertama. Itu ada tulisan join my team. Gitu ya, saudara ahli bisa baca ya. Ya. Nah, itu. Join ya, join my team. Nah, kalau kita lihat dari data yang berikutnya itu juga mirip, tapi tidak ada tulisan join my team. Oke? Nah itu tidak ada juga. Nah isinya pun berbeda, saudara ahli. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Di sini balik ke gambar pertama. Nah ini tulisannya sampai di sini. Saya bacakan ya. Siapa sih namanya? Glavitsya, sama. Dia juga produknya, biar dia dokter juga produknya jelek dan seterusnya. Benar, itu sama dia belum keterlaluan, tapi produknya dia juga jelek, dibawa-bawa kedokterannya dan seterusnya. Lu kalau lihat aslinya, si dokter Reza itu punya brand Gladys, apa sih Glavit, susah banget namanya, coba ketikin dulu. Mana Glavitsya, Glavit, pokoknya itu deh. Nah kalimat itu versi yang berikutnya yang menurut kami direkayasa karena tidak utuh ya. Ini hasil ekstraksi yang kalimat lengkapnya itu seperti ini, tapi di sini dipotong. Yang di gambar yang pertama tadi ini kalimat lengkapnya, tapi yang sebelumnya tadi itu yang gambar ini dipotong. Nah apakah itu yang ahli sampaikan tadi ada kemungkinan bisa direkayasa? Iya, makanya kenapa prosedur sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE yang supaya bisa ditampilkan secara utuh, kita bisa dipertanggungjawabkan, itu mengikuti prosedur tadi bahwa harus yang namanya informasi elektronik sebagai alat bukti itu prosesnya ada yang namanya chain of custody. Prosesnya itu namanya chain of custody. Itu ada ahlinya yang mengikuti proses dari awal sampai ke persidangan. Dari utuh sampai dipotong atau kata-kata mau untuk kemudahan boleh saja, tapi ada ahlinya, ahli digital forensik dari laboratorium forensik Polri misalnya yang ada di Madang kan, atau yang ada di beberapa perguruan tinggi yang memilikinya. Di situ
Tapi kalau tanpa itu kemudian hanya data-data yang sepotong-sepotong seperti ini, ya logis ketika kemudian orang mempertanyakan, bahkan ada yang melihat bahwa ini mudah sekali dimanipulasi. Memang informasi elektronik itu sangat easily manipulated, easily duplicated, easily modified. Makanya harus aslinya. Oke, satu lagi yang mulia, pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Masih ada 4 menit ya, mungkin masih ada bisa 2-3 pertanyaan. Ya, terakhir dari saya, ini Anda bisa baca ya, yang tadi yang saya bacakan itu. Saya mau bertanya kepada ahli, apakah dengan kalimat begini menghina produk, 1, menghina fisik, 2, itu dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan pasal 27B junto pasal 5 Undang-Undang ITE? Pasal 27B itu sekali lagi harus berisi ancaman. Ancaman itu sesuatu yang belum terjadi karena masih yang akan datang. Jadi ini lebih duluan mana dengan katakanlah seperti itu ya. Ya, apakah ini dianggap ancaman? Kalau dia dianggap ancaman berarti apa? Di situ ada pernyataan akan melakukan suatu perbuatan ke depan. Itu di situ. Itu baru ancaman. Itu pun tidak cukup hanya ancaman, harus ada pemaksaan. Pemaksaan berarti apa? Meminta atau menuntut melakukan perbuatan tertentu yang dalam pasal 27B itu adalah tadi melakukan sesuatu yang menguntungkan, memberikan barang dan sebagainya itu, atau mungkin uang dan sebagainya itu. Di situ kalau itu tidak ada unsur itu. Kalau menurut ahli yang tadi itu bermakna akan melakukan pencemaran atau akan membuka rahasia? Tidak ada. Karena ini yang dipertimbangkan di putusan ini, bahwa kalimat ini Undang-Undang ITE, saya ini menjadi ahli Undang-Undang ITE itu cukup sering, ya, dan sebagian besar seringkali adalah diterapkan secara salah oleh para penyidik, dan kemudian kadangkala juga diterapkan hukumnya secara salah oleh hakim. Makanya kenapa Undang-Undang ITE ini jadi kontroversi, undang-undang paling kontroversi, sampai harus direvisi. Sekarang udah ada tuntutan untuk revisi lagi. Sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi itu 15 kali, walaupun yang disidangkan tidak sampai 15, karena kan kadang-kadang ada revision idem dan sebagainya. Tapi berkali-kali, bahkan dibuatkan yang namanya kesepakatan 3 menteri, yaitu Jaksa Agung, kemudian Kapolri, dan Menkominfo tahun 2021. Tujuannya sekali lagi untuk supaya tidak diterapkan secara salah. Tapi sampai sekarang kontroversi ITE itu masih berat. Makanya ya kita harus hati-hati kita melihat. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya, pertanyaan terakhir saya. Ya. Karena dari Bapak kan sudah satu tadi, yang lain kalau ada sudah. Kalau memang tapi yang lain kalau ada satu lagi ya. Nah, jangan tolong. Terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya terkait daripada pernyataan ahli tadi, terkait daripada ancaman pemerasan, ancaman pencemaran yang terjadi di saat ini atau masa lalu, terkait hubungannya dengan potongan video tadi ya. Jika perbuatan itu telah terjadi di masa lalu, ya secara penafsiran hukum pidana yang ketat, apabila hakim mengkonstruksikan kembali kan sebagai bentuk ancaman yang sifatnya menakut-nakuti, tolong ahli jelaskan kembali apakah itu memenuhi unsur daripada pasal 27B ya 2. Iya, kan menakut-nakuti atau katakanlah mengancam itu kan dalam konteks pasal 27B itu juga dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Harus ada dengan sengajanya. Apakah betul orang itu sengaja untuk memeras ketika dia membuat live TikTok seperti ini? Sengaja untuk memeras. Jadi willen and wittingnya itu adalah keinginan untuk melakukan pemerasan. Nah itu harus dibuktikan. Harus ada kata-kata atau katakanlah chat ya, kata-kata chat ataupun juga screenshot dari kata-kata. Kalau ada kata-kata yang ditulis ya, screenshot boleh, tapi itu yang tertulis. Kalau bukan tertulis ya tidak boleh screenshot, karena kalau suara kan ada.
Nah itu isinya memang adalah tadi ancaman dan kemudian pemaksaan untuk memberikan suatu barang. Nah itu baru itu muncul. Tapi kalau itu tidak ada, dan kalau hanya membaca ini kan tidak ada. Membaca ini tidak ada. Itu ya berarti memang penerapan pasal 27B itu tidak tepat. Oke, cukup ya. Cukup. Kita bergeser dulu ke umum. Silakan ada yang mau bertanya. Siapa yang bertanya? Nanti sebelumnya kita tolong persamaan persepsi mengenai pasal dari 27B terlebih dahulu. Sudah. Yang masuk. Sudah. Ya. Kalau yang sudah ditanyakan tidak usah diulang lagi ya. Untuk persamaan persepsi mengenai untuk pasal Hidupkan dulu. tidak nggak nyala. Izin untuk persamaan persepsi mengenai isi pasal dari 27B ahli boleh disebutkan 27B ayat ayat 2 ya Pak? 2. Ya, di situ kan dengan sengaja mendistribusikan, transmisikan. Saya tidak hafal kalau harus kata kalimatnya ya. Ya Bapak, boleh. Mohon maaf mengingatkan kan. Ya, Ada saya salah. Oh iya. Setiap orang dengan sengaja dan Yang tanpa. ayat 2 maaf Ya tidak apa-apa. Itu kan 2 terus bawah. 27B ayat 2 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain atau memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan utang. Baik, berarti kita sama-sama melihat ya bahwa dalam bentuk pasal adalah dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman, bukan dan dengan ancaman ya ahli. Ya, Soalnya tahu. Ya. sependengaran saya dari tadi ahli mengatakan bahwa dan dengan ancaman. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa ini adalah atau dengan ancaman. Baik, itu adalah pasal alternatif. Baik, yang menarik di sini adalah saya mau bertanya mengenai sebuah video, kemudian terhadap video tersebut kami ajukan kepada lab forensik untuk ditelisik atau diuji. Kemudian muncullah hasil lab forensik yang sudah diuji oleh ahlinya. Ya. Nah, dari lembaga forensik tersebut. Di dalam lab forensik tersebut terdapat potongan video yang utuh, kemudian kalimat dari seluruh video yang berasal dari video tersebut tanpa potongan karena ujung akhirnya adalah selesai dari video tersebut. Kemudian disita dan diteliti dengan yang berhak seperti yang dikatakan ini. Apakah hal tersebut bukan alat bukti yang sah ahli? Videonya dari mana? Kalau untuk Asalnya dari mana? baik, itu kan penyidik yang ngambil. Saya Ya, mengatakan bahwa di situ. iya baik, tapi kan video tersebut sudah masuk di lab forensik, kemudian diteliti, kemudian keluar di lab forensik dan diuji di persidangan. Kemudian ahli yang membuat lab forensik tersebut juga didatangkan di persidangan untuk memberikan keterangannya. Kalau menurut pendapat ahli, apakah itu bukan alat bukti yang sah? Kalau video itu diambil dari TKP-nya, Baik, ya, dari TKP-nya yaitu dari komputer yang dipakai pelaku dan komputer yang diterima oleh, karena kalau ini untuk pembuktian oleh korban, maka video itu video itu diambil dari komputer. dari korban bisa juga. Bisa. Oh, Dan nanti kan baik. kalau sebenarnya dengan kopi kan. Baik, Korban ya. Tapi kalau itu adalah video itu terkait dengan misalnya pengancamannya. Pengancamannya video itu yang dikirimkan ke dia.
ya itu makanya harus dikorban. Tapi kalau pengancamannya itu secara terbuka lewat media sosial, maka diambil dari pelaku, terutama memang dari pelaku, ya, dari pelaku video, dari pelaku, dari komputer pelaku. Nah, kemudian di situ ada ahli forensiknya untuk melihat metadatanya, itu kapan diunggah, kemudian dari mana mengunggahnya, dan itu harus cocok dengan komputer yang dipakai itu. Nah, termasuk perubahan-perubahan metadata tadi, data-data itu perubahannya, kalau ada yang dipotong dan sebagainya, maka di situ lalu ada historinya. Histori itu yang harus ada orang yang bertanggung jawab melakukan itu dari ahli yang berasal dari laboratorium digital forensik. Tanpa itu, tanpa ada ahlinya, kemudian ahli itu betul punya otoritas, itu ya lemah. Tapi kalau itu betul-betul berasal dari komputer yang benar, komputer yang pelaku, kemudian betul-betul ada ahlinya dan itu semuanya lewat ada berita acaranya, misalnya gitu ya. Itu prosedurnya. Terima kasih ahli. Baik, tadi ahli juga menyebutkan bahwa ancaman itu bisa dilakukan sebelum, tetapi tidak mesti langsung di live ya. Ancaman dilakukan. Nah, yang saya tanyakan gini aja deh, bagaimana apabila ancamannya dilakukan setelah melakukan live TikTok? Live TikTok di tanggal ada saja nih ahli, ada saja 2 November dan 3 November secara terus menerus. Kemudian di tanggal 14 November kemudian ada percakapan yang bersifat ancaman menurut korbannya. Apakah itu masuk? Ancaman itu sekarang alat buktinya yang mana nih? Apakah live TikToknya atau yang di luar live TikTok? Misalnya katanya WA atau ya, kata. betul. Jadi yang mana? Karena kalau memang ancamannya itu yang dianggap sebagai ancaman itu live TikTok kan udah selesai. Ya, selesai. Saya bacakan saja Ali. Ini adalah contoh ya. Contoh. Kemudian setelah dilakukan live TikTok, kemudian pada tanggal 14 November ada WA kepada, sebut saja namanya Sari, dari seseorang bernama Niki, yang menyebutkan bahwa manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa ya, pakai uang gitu aja sebenarnya. Sari pengen apa, pengen supaya sebut saja B tidak speak up, bisa aja, tapi nanti tinggal aja kasih makanan gitu istilahnya. Soalnya kalau dia udah speak up terus, mulutnya si B mahal. Terus kemudian mengatakan yang penting udah ada uangnya, itunya aja mulutnya gitu loh. Apakah hal tersebut bisa dikategorikan sebagai ancaman terhadap melalui WA gitu? Maksudnya kan forum korbannya bisa. Bagaimana kita mengatakan orang mengatakan seperti itu sebagai ancaman? Ancaman itu kan tadi bahwa akan melakukan suatu perbuatan di kemudian hari, dan perbuatan itu bisa membahayakan, dalam konteks pasal 27B adalah akan melakukan pencemaran nama baik atau karena pada dasarnya membuka rahasia, mengatakan bahwa dia akan speak up, tapi bisa aja kasih makanan istilahnya. Dia mengatakan seperti itu. Yang penting udah ada uangnya, seperti itu. Jadi ya, sebelum dijawab ya, nggak usah didebat. Ya, nggak usah saudara ingin mencari jawaban yang sudah dikatakan ahli bisa saja betul. Siap. Ya kita dengar saja jawabannya apa, setelah itu lanjutkan ke pertanyaan. Itu caranya ya. Silakan dijawab. Terima kasih. Kemudian, jadi pengancaman itu harus jelas ya. Ancaman itu harus jelas bahwa ada ke depan akan melakukan sesuatu perbuatan, dan pasal 27 B itu menyebutkan perbuatan itu adalah membuka rahasia
Rahasia siapa? Rahasia pribadi dari orang yang tadi saudara ahli mengatakan bahwa konteks dari pasal 27B Undang-Undang ITE ini adalah sesuatu yang belum terbuka, gitu ya? Ya, makna yang Anda jelaskan tadi begitu ya, sesuatu yang belum terbuka, yang kira-kira begini, kalau saya akan melakukan ini, ya maka kamu harus menyerahkan ini, kira-kira gitu ya. Saya ilustrasikan, saya akan melakukan kepada saudara Prof ahli ya sesuatu yang sifatnya rahasia. Saya punya rahasia dari Prof, oke? Nah, ketika saya mengatakan kepada Prof kirim duit kepada saya ya 50 juta, kalau enggak nanti Prof akan saya buka rahasianya. Ya, itu makna yang saudara sampaikan tadi ya. Betul. Artinya artinya masa lampau akan terjadi. Yang kita mau tahu ini perbuatannya yang akan dia lakukan berikutnya ketika tidak diberikan uang, begitu ya? Oke, pertanyaan saya, kalau hal itu, kalau peristiwa yang dipertimbangkan di dalam putusan baik PN, baik PT maupun tingkat kasasi, ya itu kan ada batasan-batasan satu melindungi harta kekayaan yang tadi saudara ahli jelaskan. Nah, pertanyaan saya ya, mohon saudara ahli jelaskan batasan-batasan yang konkret antara perbuatan caci maki, tuduhan-tuduhan tadi yang ahli sebutkan tadi, yang tadi tertentu itu adalah sebuah tuduhan. Ya, nah minta kepada ahli, kami minta kepada ahli untuk menjelaskan batasan tegas dari ranah mencaci maki lalu kemudian tadi dengan ranah membuka rahasia akan membuka rahasia. Iya, kalau mencaci maki itu kan kita ketahui setelah terjadi. Artinya ada peristiwa lalu yang mencaci maki dalam bentuk apa yang caci makinya, misalnya itu saya katakan tadi adalah penghinaan ringan. Caci maki itu penghinaan ringan, bahasa-bahasa buruk ya terkait dengan hal yang buruk tentang orang, itu penghinaan ringan 315 kalau sekarang 493 itu seperti itu. Nah kemudian kalau ingin akan membuka rahasia, nah ini kan rahasianya apa itu belum terbuka, tapi bisa aja orang mengatakan atau misalnya mengancam itu akan saya buka bagaimana videomu yang memalukan yang ada di saya, atau akan saya buka penyakitmu, apa akan saya buka bagaimana hubunganmu dengan orang lain dan sebagainya. Nah itu bisa saja disampaikan seperti itu namanya pengancaman. Mengancam akan melakukan sesuatu yang belum dilakukan. Nah untuk supaya tapi tidak akan supaya ini tidak akan saya buka kalau kamu memberikan sesuatu yang menguntungkan, yaitu keuangan atau piutang atau melalui barang tadi. Itu pasal 27B itu seperti itu. Oke, terakhir saya. Anda kan kami sudah serahkan dokumennya, putusan mulai dari dakwaan, putusan, PNPT, kasasi, ya, termasuk dokumen-dokumen yang tadi ini juga sudah kami berikan kepada saudara ya. Untuk saya mau bertanya terakhir begini, menurut keahlian saudara sebagai ahli dari putusan yang sudah ada ini PN, PT, kasasi, termasuk narasi-narasi ini yang videonya tidak ada tapi diasumsikan seolah-olah ada, saya minta pendapat ahli, apakah ini bisa disimpulkan atau dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kehilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh ahli? Mohon pendapat ahli. Kalau dilihat dari bagaimana memahami pasal 27B, itu memang nampaknya ada kekeliruan dan pemahaman operasional penggunaan pasal itu. Lalu kemudian pasal
27B-nya itu ini dengan pasal 27A-nya itu seolah-olah bisa berubah, ya, bisa berubah. Pasal 27A kan memang yang dilindungi oleh undang-undang itu adalah kehormatan atau nama baik orang. Sebenarnya pasal 27B yang dilindungi adalah barang atau harta milik orang dari perbuatan-perbuatan yang hukum itu dengan pengancaman pemerasan. Tapi nampaknya kan ini kan seolah-olah kan terjadi semacam pencampur adukan. Saya melihat ada pencampur adukan antara pemahaman dari pasal 27A dan pasal 27B itu yang saya lihat, ya. Oleh karena itu yang jelas bahwa sekali lagi untuk persoalan pidana mengenai orang berkomunikasi, ini kan orang komunikasi itu problemanya ini. Orang komunikasi maka harus hati-hati betul, jangan sampai sesuatu yang sebenarnya undang-undang ini untuk melindungi ekonomi digital, kepentingan ekonomi digital. Lalu kita buat undang-undang ini karena permintaan dari para pelaku ekonomi, karena negara lain itu membutuhkan bahwa Indonesia punya standar ekonomi digital. Ada hal-hal yang harus dilindungi secara payung hukum tentang tanda tangan digital, tentang bahwa transfer itu kalau sudah ditransfer maka informasi elektronik bukti transfer itu sudah jadi bukti hukum dan sebagainya. Itu undang-undang ini yang dibuat, makanya kita buat seperti itu. Jangan sampai undang-undang yang sebenarnya tujuannya baik justru hukum hanya karena pemahaman atau penerapan yang tidak tepat. Baik ya, sudah cukup ya. Terima kasih sudah memberikan keterangan. Kami sudah izinkan untuk meninggalkan. Ini KTP-nya Pak. Izin dulu, kalau boleh baru, kalau enggak. Monggo. Berikan kopinya. Nanti minta ke Ada lagi buat apa minta KTP? Ngapain minta KTP? Ada aja ya. Yang mulia. Kayaknya menyelidiki. Mana sih email? Ini nggak masuk.